Gua pribadi, teman-teman juga selalu menganggap bahwa polisi itu arogan. What? Iya, apalagi yang baru lulus kali ya, panasan gitu. Pernah juga mencoba untuk merokok, ternyata rasanya tidak enak dan menyesakan. Yang pasti ngabisin duit ya. Karena Enggak, salah itu bang. oh gitu. Abang perlu coba satu bungkus lagi memang. Oke, heeh. Baru akan terasa enak. Saya udah mencoba satu bungkus, tapi nafas sesak kemudian. Saya patahin lagi. Ada Iya, banyak oke. merek rokok, bukan cuma Sampurna Mil. Oke, oke. Abang boleh coba yang lain. Oke, jadi tapi Tempat kongkonya perempuan kan bening-bening tuh di China. Pernah datang ke sana nggak? Iseng aja gitu pas main mungkin pengen tahu. jadi seperti ini. Kesehatan gitu ya, seperti anggur ya. Iya. Anggur itu kan untuk Itu sih. tapi kalau udah lebih dari dosis dia jadi Jadi apa? Jadi enak. Hai, balik lagi masih bareng gua Andi and my partner Ernest yang masih setia di belakang kamera dan kita dari Anes Project. So, enjoy the show. Seperti biasa, di samping gue sudah ada narasumber yang mana beliau ini berseragam layaknya seperti seorang polisi. Apakah dia betul-betul seorang polisi atau seragamnya cuma minjem dari temennya? So, kita akan kulik abis perjalanan seorang Ardiles Jainal Abidin. Bang, apa kabar? halo, selamat malam, pagi, siang, sore ini. Malam. Tapi kita akan tayangnya pagi. Karena proses editing memakan waktu. Jadi Bermalam-malam. Jadi sebenarnya kita setiap saat tetap harus selamat pagi, walaupun siang, Oke. sore, malam tetap selamat pagi untuk Oke. bersemangat. Di kepolisian memang harus begitu. Ya, betul sekali. Sorry, abang betul-betul polisi? What do you think about me? Yeah, I'm Is it real? sure about you that you are a cop. Yes, Because that's right. look at your uniform. Yes. What's wrong with my uniform? No. There is some problem. No, Something problem now. no, I'm okay with that. Yes. So let's talk about your profession. Yes. So you are a cop right now. Yes, that's right. Kantor di mana? Untuk sekarang atau sebelumnya atau ke depan? Oh, panjang ceritanya. Ya, Oke, jadi- kita kulik dari awal deh. Sebetulnya gini, sorry bang, gue potong sebentar. Jadi memang konsep kita itu sharing profesi sebetulnya. Oh, iya, Jadi that's dengan adanya bang Ardiles, Iya. kayak merek sendal ya. Cuma di sini gue berani ngongek polisi. Biasanya kalau di luar gue ciut. Oke, Tapi it's okay. Oke. Bang Ardiles, Oke. kita kan akan sharing profesi ke teman-teman terkait perjalanan abang menjadi seorang polisi. Yang mana tentunya tidak mudah. Tidak mudah itu berarti kan tidak lewat pintu belakang. Yeah, that's right. Yang kalau kurang tinggi mungkin diganjel pakai duit gitu ya kakinya. Enggak gitu ya? Enggak ada Enggak sekali. gitu, oke. Kita akan kulik abis profesinya Bang Ardiles terkait awal karir menjadi seorang polisi. Pilihan abang sendiri atau ada yang memaksa lu kalau sudah besar harus jadi polisi? Ya. Mulai nih. Yoi. Oh, iya. Silakan Anda jawab pertanyaan saya barusan. Wow, menegangkan sekali pertanyaannya. Jadi ceritanya dari kecil sih, karena kan kakek itu kebetulan angkatan, tapi kebetulan kakek itu adalah seorang TNI Angkatan Oke. Darat, jadi termotivasi dari situ. Kemudian berjalannya waktu SD, SMP, SMA, baru ketika mau lulus SMA itu baru terbesit. Karena pada waktu itu ketika kita berpikir untuk ke depan, kita ingin mencari pekerjaan itu sulit sekali. Betul. Jadi dorongan dari orang tua, dorongan dari kakek pun ketika itu masih ada. Kemudian akhirnya termotivasilah dari situ timbul untuk gimana caranya bisa menjadi seorang anggota. Oke. Kakek yang TNI berarti. Ya, betul sekali. Nah, memang kalau kita sama-sama flashback ke waktu masa kecil ya, Ya. kalau ditanya guru, tanya teman, tanya orang tua, saudara, kalau besar mau jadi apa gitu. Iya. Polisi, dokter. Iya, rata-rata seperti itu sebenarnya. Jadi dari situ memang sudah jawab polisi saat itu. Kebetulan sering nonton film yang berbau dengan kepolisian. Jadi dari situlah terinspirasi, dan kalau ditanya siapapun pasti mau jadi apa? Polisi gitu. Mau jadi apa? Polisi gitu. Oke, just info juga buat teman-teman. Jadi Bang Ardiles ini adalah seorang Bribka dan doi sekarang tuh dinasnya di Mabes Polri. Ya, betul. Dan gue dapat kesempatan untuk bisa ngobrol sama doi ketika doi yang memang pas lagi balik ke Lampung. Ini langsung gue cegat di jalan tadi, kita tarik langsung ke sini untuk ngobrol sebentar. Iya, Habis ini dia langsung gue pulangin lagi ke asalnya. Asalnya di mana? Di Pringseu ya? Iya. Abang dari Pringseu ya? Kebetulan Lahir dari dan besar di sana?
Kalau untuk lahir, saya kebetulan lahir di Beranti, Oke. kemudian berdinas di Pringsewu. Oke. Nah, kan gue kulik abang juga nih sebelum kita Iya. ngobrol ya. Jadi, Bribka Ardiles Jenderal Abidin ini adalah seorang polisi yang smart. Enggak juga. Pernah ikut scholarship di China. Alhamdulillah diberi kesempatan sama pimpinan dan terutama oleh Allah Subhanahu wa taala sih yang pastinya. Pasti. Doa orang tua juga Betul pasti. sekali itu the most only dari orang tua yang pastinya. Doa ibu ya. Ya, Tapi udah berapa tahun nih Bang? Sorry, sebelum... maksudku, abang sudah berapa tahun menjadi seorang polisi? kalau untuk sekarang dari jadi awal dari polisi sampai sekarang itu sudah kurang lebih 16 tahun. Oh, 16 tahun? Yes, that's right. Tak Oke. tak nampak. Tak nampak. Kalau kau sudah 16 tahun. Macam baru 2 tahun gitu. Macam baru lulus kau. Aduh. Enggak ya? Si. Oke. Nah, terus gue mau nanya apa ya? Nah, perjalanan kan karirnya kan sebelum jadi Bribka itu ada Oke, step-stepnya ya, kan. betul sekali. Nah, gue belum tahu nih kalau daftar polisi itu apa langsung jadi Bribka kah? Oke. Atau jadi apa dulu nih? Gue nggak tahu Nggak. nih. Bisa share nggak ke teman-teman, Bang? Oh, bisa banget. Proses dari awal. Jadi untuk menjadi seorang Bribka itu kita melalui beberapa proses dari brigadir, kemudian bribtu, dan yang ketika kita baru lulus dari Brigadir, Bribtu, oke. sekolah SMA kita mendaftar, itu kita akan diberikan pangkat Bribda, Brigadir Polisi 2. Jadi Oke. ketika itu, dan untuk menuju ke sana itu nggak segampang yang dibayangkan orang ya, karena kita harus melalui prosesi-prosesi yang sangat luar biasa seperti akademik, kemudian jasmani, kesehatan, itu harus fit. Pokoknya nggak boleh ada cacatnya. Itu tinggi badan, berat badan itu harus sangat ideal. Berarti kalau kayak gue emang nggak bisa lah ya jadi polisi ya. Bisa sih kalau Diganjel tak gitu tadi ya. Enggak. Oh, Oke, enggak. sekarang untuk klarifikasi, Iya. jadi untuk sekarang dan dari saya pun tidak ada pernah ada istilah kan kalau mau lulus harus diganjel duit. Itu tidak benar sama sekali. Karena sekarang pada dasarnya pada realitanya sekarang itu banyak sekali kayak anak-anak kemarin ada tukang becak, tambal ban, tukang sayur, itu bahkan orang tuanya tidak tahu kalau anaknya mendaftar, tiba-tiba lulus. Nah, kalau mau dipikir dengan seperti yang dibilang Masnya tadi pakai duit, mau duit dari mana? Tambal ban aja berapa sih paling itu. Betul. Tapi karena memang benar gini, jadi untuk adik-adik rekan-rekan semua yang ingin daftar polisi, jangan takut, jangan pernah lagi berpikiran kalau mau daftar polisi atau apa itu pakai duit. Enggak, tidak sama Kegeser sekali. pada saat Pantohir isunya. Oh iya, jadi sebenarnya itu kalau sudah sampai Pantohir itu kemampuan, kualitas dan segala sesuatunya benar-benar dipertaruhkan gitu. Jadi memang harus betul-betul smart. Ya, pertama harus smart, kemudian sehat jasmani, rohaninya benar-benar harus terjaga, kemudian memang fisiknya nomor satu, kesehatannya pun harus benar-benar 100% ya. Jadi karena pada dasarnya kalau mereka yang mendaftar tidak tidak benar-benar 4 kapasitas itu tidak ada pada diri dia, jadi tidak akan bisa lulus gitu. Pasti gagal itu loh. Pasti gagal sih. Oke. Nah, gua pribadi, teman-teman juga selalu menganggap bahwa polisi itu arogan. What? Iya. Apalagi yang baru lulus kali ya, panasan gitu. Jadi gue pengen mematain stigma teman-teman kalau seorang polisi itu sebetulnya tidak searogan yang kalian lihat ketika mungkin di lapangan atau pada saat mereka berdinas, lagi dinas gitu ya. Tapi ini gue ngerasain sendiri maksudnya karena pas lagi ngobrol di berdekatan gini, gue nggak ada takut-takutnya sih kecuali lu salah ya. Betul. Kecuali lu memang salah gitu. Betul. Jadi ya wajar lu takut sama polisi. Jadi sebenarnya slogan arogan itu tidak bisa dilekatkan kepada semua polisi ya. Tidak bisa disamaratakan karena sebenarnya itu hanya terjadi pada oknum. Oknum itu maksudnya tertentu karena mungkin darah muda dia, kemudian memang jiwanya masih labil atau seperti apa gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan polisi itu arogan seperti tidak ada sebenarnya. Oh, Bang Diles boleh dikatakan karena sudah 16 tahun jadi Ya. itunya udah hilang kali ya. Dulu waktu 3 tahun juga masih gini pasti. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Enggak ya. Kebetulan memang dari kecil itu dididik oleh orang tua saya karena orang tua saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jadi orang tua itu sangat-sangat mendidik kami dengan toleransi, kemudian dengan sikap yang tidak arogan. Kemudian sesama teman itu harus saling menolong begitu. Betul. Dan aku dengar juga keluarga Bang Diles itu
kakak adiknya semua pada jadi anggota ya? Alhamdulillah, kebetulan. Berapa saudara Bang? Sorry. Saya 8 bersaudara. Anggota semua? 8 bersaudara itu... Anggota Risma, anggota itu. Anggota apa? Kebetulan Enggak. 8, saya keluarga besar. Satu lagi mungkin 11 jadi ke-11an ya. Jadi kebetulan 5 orang itu laki-laki dan 3 orang perempuan. Dan alhamdulillah yang 4 ini semua diberikan rezeki jadi Anggota anggota kepolisian dan angkatan darat, angkatan udara gitu. Jadi Yang bisa laki-laki dibilang- semuanya anggota berarti? Iya, bisa dibilang keluarga besar TNI Polri. Wow. Jadi udah nggak ada yang berani garong rumah Bang Ardiles ya? Karena semuanya anggota dalam rumah. Ya nggak ada yang mau diniatin, sudah nggak ada yang pengen digarung sebenarnya. Jadi pada dasarnya sih memang berkat didikan orang tua ya. Karena dari kecil itu memang orang tua saya, orang tua kami itu benar-benar memberikan pendidikan yang luar biasa. Kemudian membiasakan kami untuk disiplin. Seperti ketika kita keluar malam itu jam 9 tidak boleh ada anak-anaknya yang keluar lewat dari jam 9. Ketika lewat dari jam 9 dan 10 itu tidak akan dibukakan pintu. Itu maksudnya mungkin Tidur luar. Ya, tidur di luar itu untuk motivasi ya, untuk mendisiplinkan dan Bukan anaknya kali. bukan, Enggak ya? bukan. Maksudnya tetap anak-anak Tetap kandung. anak. Maksudnya agar supaya Cuma didikannya sekeras itu ya, Ibu. didisiplin. Biar tujuannya sih baik ya, yang pasti ya, agar karena kan sekarang kan pergaulan itu kan banyak sekali pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Gitu. Betul. Mungkin orang tua khawatir gitu Ya, kan. pasti. Jadi ya itu salah satu cara untuk mendisiplinkan. Gitu. Usia berapa saat itu? Kurang lebih masih berusia 14-15 tahun. Paling gitu ya. fatal hukuman yang pernah diterima. Bang, sorry, bukan bermaksud nggak sopan. Aku nggak bisa ngerokok, nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Sampai Kebetulan mana saya tadi? tidak merokok, jadi Oh iya. Oh, polisi emang nggak boleh ngerokok ya? boleh, cuman Boleh. kebetulan dari orang tua memang tidak mengajarkan untuk merokok. Pernah juga mencoba untuk merokok, ternyata rasanya tidak enak dan menyesakan. Yang pasti ngabisin duit ya, karena Enggak, salah itu Bang. Oh, gitu. Abang perlu coba 1 bungkus lagi memang. Oke, Baru akan terasa enak. saya sudah mencoba 1 bungkus, tapi nafas sesak kemudian. Saya patahin lagi. Ada Iya, banyak oke. merek rokok, bukan cuma Sampurna Mil. Oke. Abang boleh coba yang lain. Oke, jadi tapi coba dilihat di gambarnya. Wah, iklan masuk nih. Ngeri. Bukan, maksudnya kalau memang rokok-rokok lain, Iya, kenapa sorry. semua rokok ada paru-parunya rusak, Iya, betul. kemudian bolong. Ini gitu. saya nggak jadi ngerokok Iya, kalau gini. bagus. Nggak jadilah, tetap saya mau ngerokok lah. Cuma di depan abang saya berani seperti ini, karena di luar saya tidak berani pasti. Tapi sebenarnya itu untuk mengurangi penyakit juga sih sebenarnya. Iya, betul. Tapi ya semoga kita tetap sehat selalu lah. Amin. Karena ini juga untuk biar nggak grogi. Gitu. Kita aja. Tadi hukuman apa yang paling fatal pernah diterima sama ibu ketika melanggar aturan rumah? Kalau hukuman itu mungkin seperti apa ya? Karena kalau untuk sekarang mungkin udah anak-anak itu kalau hukumannya seperti itu pasti udah dilaporkan ke Komnas HAM. Pasti. Sekarang anak di sekolah ngelakuin kesalahan, dijewer gurunya, habis gurunya dilaporin ke polisi. Dilaporinnya ke abang pasti. Iya, betul. Abang juga yang ngurus tuh kasus Iya, betul, gitu. betul. Tapi kalau untuk dulu, kebetulan orang tua saya itu memang didikan secara militer. Jadi ketika hari pertama, hari kedua melanggar 2 kali masih dapat toleransi tidur di luar. Hari ketiga itu sapu bisa patah itu agar kakinya dipukul. Tapi maksud tujuannya ya agar nggak diulangin lagi. Oke. Gitu. Tapi Tapi dari alhamdulillah. situ juga kan abang jadi terbiasa dengan hukuman itu. Jadi ketika waktu mendaftar di kepolisian mungkin sudah tidak kaget lagi ya. Iya, betul sekali. Karena kan keras. Aku sih belum pernah ngerasain kan, Iya. belum pernah daftar polisi. Cuman isunya teman-teman itu memang ketika lo daftar menjadi anggota polisi atau TNI itu pendidikannya wah luar biasa. Ya, kalau pendidikannya nggak luar biasa, nanti polisi sama TNI-nya lembek-lembek. Iya. Gini ya. Iya, betul. Jadi pada dasarnya memang dididik secara militer itu untuk disiplin, Mental. kemudian mentalnya terjaga, memang harus berani karena benar ya, bukan berani karena arogan atau apa, gitu seperti yang Ada batas usia berapa ketika tidak bisa daftar polisi lagi? Untuk saat ini. Untuk saat ini kita di batas usia itu pendaftaran 17 sampai 21 tahun.
Lewat dari 21 udah nggak bisa Udah nggak daftar bisa lagi. lagi. Bisa kita menggunakan jalur Belakang tadi. Bukan. Ya apa jalur apa? Aduh, bukan jalur. Oh kan. Ini Kirain lewat memang belakang. mindsetnya udah, aduh jelek banget ini Ya tentang karena gue tuh polisi. sering dengar yang begitu. Enggak, jadi Sorry ya kalau gue salah gitu. Enggak. Untuk sekarang sudah memang kepolisian itu sudah sangat baik. Kemudian mindset yang seperti itu jangan lagi. Kalau ada saudara takut bayangan harus ada kayak gini. Enggak. Sekarang memang benar-benar persiapkan diri. Kalau memang mampu dan kuantitasnya ada, kenapa tidak gitu. Jadi nggak ada lagi jalur. Silahkan berkompetisi. Maksudnya jalur tadi kita ada jalur namanya jalur sumber sarjana gitu. Jadi ketika kita Jalur prestasi. ada jalur prestasi, ada jalur sumber sarjana. Jadi kepolisian itu kan ada dibagi-bagi, ada dari akademi, kemudian dari sumber sarjana, kemudian Akademi Akpol maksudnya? Iya, betul Oke. sekali. Kemudian dari Bintara gitu. Jadi kalau memang nggak bisa di Bintaranya, bisa dicoba kita kuliah dulu nih. Kuliah dulu baru daftar gitu. Kalau memang kuliah rezekinya- tetap 21 juga Nggak. batasnya? Batasannya tergantung ya, ada memang kualifikasinya. Karena kan kuliah kan kita udah 4 tahun nih. Agak diperpanjang 24 tahun sampai 26 gitu. Oke. Sekarang Bang Ardilas adalah seorang Bribka Iya, Dinas di Mabes Polri. betul. Apa sih yang dikerjain Bang di sana? Banyak. Tell me. Rahasia. No, come on dude. Jadi Apa aja? Enggak, gue pengen tahu pekerjaan seorang Bribka yang Dinas di Mabes Polri itu ngapain aja gitu. enggak, sebenarnya pada dasarnya tugas kepolisian itu sudah ada dibagi-bagi di Polsek, Iya, di betul. Polres, di Polda, dan di Mabes. Kemudian ada penempatan kayak ada di Intel, Bareskrim, Lantas gitu. Kebetulan saya berdinas di Divisi Hubungan Internasional. Jadi di situ kami Nice. bertugas untuk ruang lingkupnya tentang Interpol yang seperti itu. Agent. Yes, that's right. Jadi sebenarnya sama semuanya. Oke. Untuk di seluruh Indonesia ini ya, mau Bribda, Bribtu, Brigadir, Bribka itu ada job description-nya masing-masing gitu. Oke. Nah, terus apakah kita berhak memilih ketika sudah menjadi polisi, gue mau lari jadi Polantas, gue mau jadi Intel, itu ditentukan atau kita yang milih dari awal? Kasih Kayaknya tahu, lebih Bay. cuan di Polantas nih gitu. Ya kan, gue nggak tahu ya kan. Kan gue ngomong nih, kan gue cuma ngomong, apakah lebih cuan di Intel gitu kan? Gue nggak tahu Nggak, juga. jadi- Apakah memang sesuai dengan karakternya gitu? Jadi kita di kepolisian ini ketika selesai pendidikan kita akan di mapping. Di mapping Di itu mapping, aja. Di oke. mapping itu maksudnya ditempatkan di tempat yang kualifikasinya gimana? Masuknya kemana? Gitu. Iya gitu. Jadi nggak serta-merta kita jadi polisi, saya mau ke Lantas, nggak bisa seperti itu gitu. Oh, Jadi itu udah ada penilaiannya Iya, ya? ada penilaiannya. Dan ada lu nggak bisa kualifikasi. nolak? Nggak bisa nolak, karena itu siap ditempatkan di mana saja. Itu moto dari seorang anggota TNI Polri. Ah, ini kalau bicara soal strata, antara Polantas, Intel, Brimob, Nggak ada strata ya. itu sama semua. Jadi untuk seluruh divisi itu sama. Jadi nggak ada strata Intel lebih ini, Lantas lebih ini, nggak ada. Oh, jadi semuanya sama? Sama. Sama-sama polisi? Sama-sama polisi, betul Iya sekali. benar, sama-sama polisi. Pinter nih Mas. Ya, aku kan sekolah juga. Iya, betul. Cuman bukan sekolah kepolisian memang. Iya. Tapi kalau suruh ngintel jadi intelijen, dikit-dikit bisa lah. Apalagi Oke. soal intelijen perempuan ya. Bang, gue sih ngelihat lu tuh ada seni entertainnya ya. Sedikit. Sedikit. Gue pernah ngelihat lu nyanyi juga gitu. Gue pernah lu komedi juga. Maksud gue kan kita pernah ngobrol sebelum kita Oke. tag kan. Dan gue ngelihat itu ada di lu gitu. Bisa nggak sih seorang polisi memilih dua karir lah maksudnya. Menangkap dua kelinci dalam waktu yang bersamaan. Iya. Bisa dong. Bisa dulu nggak nih? Nggak. Tell me why. Karena memang pada dasarnya tugas pokok kita adalah seorang abdi negara gitu. Oke. Jadi ketika kita mendapat tugas, kita harus mengerjakan dengan sepenuh hati gitu. Mungkin ada rekan kami yang dulu sempat viral ya, si Norman Kamaru. ya Mas Norman Kamaru ya. Iya. Karena mungkin Sekarang doi jadi artis. ya, tapi Cuman- dia harus meninggalkan, ya itulah konsekuensi yang harus Itu pilihan dia ya? ya, betul Bukan sekali. dikeluarkan? No, itu pilihan dia. Jadi ketika seorang polisi ingin berkarir, Terjun terjun di itu dunia ya, entertain?
ya mungkin dia harus memilih salah satu, nggak bisa salah pada jalur yang Menurut lu langkah yang diambil, sorry kita bahas Ya. flashback sedikit ya. Menurut lu langkah yang diambil Norman Kamaru betul nggak? Bagus nggak itu? Baik nggak? no itu hak Itu hak Norman ya Kamaru. hak, jadi Sorry no ya comment. Bang Norman. Saya no comment. Nggak, karena itu kan gue ngobrolnya sama orang yang pas gitu, Ya, sama-sama ya. dari kepolisian juga. Mungkin itu sudah pilihan hidup beliau, kemudian memang jalan hidupnya beliau, dan mungkin beliau lebih nyaman gitu. Kita nggak bisa menjudge atau apapun itu. Karena Tapi lu ada keinginan nggak untuk terjun di entertain? Lu tinggalin Bribka, lu tinggalin Mabes Polri? no, No? no, karena kita hidup dari menjadi seorang abdi negara, polisi, jadi ya apa ya, kerja keras, rezeki semua kita dari sana. Jadi saya tetap Memang hati lu udah, ya ya gue polisi gitu. ya I'm a merah cop. putih. Yes, that's right. I'm cop. Gila. Good right. Ngeri sih. Nah, kita bahas scholarship tadi ke China. Ya, Apa yang lo lakuin di sana? Belajar. pastinya. Ya oke, selain Pastinya. belajar, cari cewek. Ya, bisa jadi. Sorry. Single gak sih, bro? Lu single sih? Hah? Are you single? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Biar teman-teman kalau lu No. single dengan maksud Iya, iya. ketika lu ngomong di sini lu single, pasti ada teman-teman kita kayaknya gua sir nih. Gitu. Why not? Ya kan? Abang pasti masih single ya sekarang? Untuk sekarang? Heeh. Ya, sekarang single. Sekarang single? Iya. Oke. Kenapa belum menemukan jodoh? Sibuk dengan karir? Enggak juga. Atau belum ada yang pas? Karena gini bang, teman-teman gue itu yang cewek-cewek itu, kalau ditanya gue pengen punya suami yang seorang anggota, baik itu TNI maupun Polri, Iya. gitu ya. Pokoknya yang dicari mereka itu yang punya statusnya yang jelas lah. Kan seorang polisi kan sudah jelas statusnya, gitu. Maksudku secara finansial mungkin terjamin Ya, dan mereka mungkin merasa seperti terayomi juga karena suaminya seorang polisi. Siapa yang berani gitu kan, gak ada yang berani kan gitu. Nah makanya ketika gue tanya abang ternyata abang belum punya pasangan, why? Pasangan ada. Oke, cuma belum disahkan. Bisa kan, betul. Panggil sini saya yang nikahin. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Abang masih single sekarang? Ya. Sorry, usia berapa? Sekarang? Ini menjurus sekali. Nggak, gue pengen, kan kita sharing. Mana Iya. tahu nanti abang tuh termasuk kriteria teman-teman di luar sana. Nanti aja kita bicarakan di belakang layar. Oke, nanti kita akan kasih di description ya. That's right. Cerita di China dong. Oke. China ada apa sih di China? Jadi sebenarnya berawal dari termotivasi, ada istilah kita, tuntutlah ilmu sampai negeri China. Betul. Nah, Itu di situ, kuno banget emang. ya, dari situ filosofi itu saya terngiang-ngiang gitu. Apa sih maksud kandungan yang terdapat dalam falsafah Kalimat itu? itu. Iya. Kemudian setelah saya berada di China, ternyata saya baru tahu maksud tujuan di sana itu, karena di sana itu adalah negara Islam yang paling tua ada di China. Iya, correct. Kemudian disiplin di China, contohnya seperti ini nih ya. Kita memang kayaknya sepele ya, tapi ternyata memang di sana itu orang China itu nggak ada yang sakit-sakit, nggak ada yang seperti kita, seperti habis makan. Mereka tidak ada yang duduk atau tiduran atau seperti kita kan. Kalau di China setelah makan itu jalan bisa 1 kilo 2 kilo. Makanya mereka Anti rebahan berarti di sana ya? Ya, betul sekali. Jadi di China itu sehat-sehat, kemudian orangnya juga, Tapi tumbang sama corona kemarin. iya sih. Oke, lanjut. Oke, kalau itu sudah takdir ya mungkin. Tahun ya. berapa di China saat itu? Saya 2017 sampai 2018. Berapa lama? 1 tahun. Selama di sana belajar? Kebetulan kita belajar, karena gini, waktu itu saya berdinas di pengamanan objek vital Pamopit Polda Lampung. Kemudian di sana dibutuhkan sekali seperti native speaker gitu kan, Native seperti speaker, ya, oke. bahasa Inggris, karena tamu-tamu kan banyak sekali dari China gitu kan. Kebetulan ketika datang di bandara pun tidak ada translator ataupun yang bisa mengartikan gitu. Jadi maksud tujuannya untuk membantu kedinasan juga sih. Berarti abang sudah menguasai berapa bahasa? Kalau bahasa sih mungkin
Ya, baru. Jawa, Sunda gitu ya. Sunda betul sekali. Iya apa? Gue nggak tahu. Iya. Jawa, Sunda, Kalau Lampung. bahasa Inggris Oke. bisa sedikit-sedikit, bahasa China juga ya belum terlalu lancar lah. Berapa tahun di China? 1 tahun. Terus bilang belum lancar tadi. Ya. Lu ngapain aja gitu ya? Coba ngomong dalam bahasa China, kalimatnya gini. Ayo, jadi polisi. Karena polisi gajinya besar. Kalau lu ketawa berarti gajinya kecil ya? Besar untuk Ya, iya. kan. Oh ya, tergantung divisi, tergantung pangkat juga. Iya, betul Iya sekali. ada cetan. Gini aja deh, ajak teman-teman untuk jadi polisi, tapi dalam bahasa China. 好的。嗨，大家好。朋友们可以来可以增加跟我们的警察。如果你们都想做的警察，可以告诉我啊，来吧。Lai Pak. Lai Pak. Apa itu Lai Pak? Halo teman-teman semua, Oke. kalau memang tertarik menjadi seorang anggota polisi, polisi Indonesia, ini Cinca, bisa kasih tahu saya, nanti saya kasih tahu pelajarannya. Kasih tahu kisi-kisinya. Ya, betul sekali. Oke. Ini kayak Jackie Chan nih. Jackie Chan kan kalau main film jadi polisi kan? Iya. Ngomongnya kayak gitu juga. Enggak, dia ngomongnya bahasa Indonesia nih. Bilingual soalnya. Oke, di China selama 1 tahun belajar tentang apa, sorry? Tentang lebih ke sastra Mandarin ya. Lebih ke sastra Mandarin. Ya, jadi di sana kita ada beberapa negara ya. Dari Afrika, dari Filipina, dari Thailand, dari Rusia, dari mana-mana ada beberapa negara. Di situ kita dipersatukan untuk mempelajari bahasa Mandarin gitu ya. Jadi tujuannya mungkin karena di setiap negara, karena China ini kan terkenal dengan 1% di setiap negara di seluruh dunia itu ada minimal 1% warga negara China. Jadi mungkin dari situlah asal muasalnya kenapa banyak sekali warga asing di situ untuk mempelajari bahasa Mandarin. Oh, gitu. Kirain di sana belajar intelijen, belajar apa jadi agent apa gitu. Ya sesekali kita pertukaran tentang kepolisian seperti polisi. Berarti itu ini ya. Kan tentu banyak yang ingin pergi belajar ke China kan saat itu. Ada kompetisinya berarti. Pastinya. Karena kita Dari seluruh Indonesia. ya jadi Berapa orang yang berangkat ke sana? kualifikasinya kita yang diberangkatkan itu 4 orang. Termasuk Bang. Alhamdulillah diberikan kesempatan. Termasuk Bang Dilas. Untuk seleksi ke situ kita harus sekolah dulu. Jadi di kepolisian ini kita ada sekolah bahasa Polri namanya di Cipinang, Jakarta Timur. Di situ kita akan dididik selama 3 bulan. 3 bulan itu ada beberapa bahasa ya. Beberapa bahasa itu seperti Prancis, Jepang, Mandarin, Inggris, kemudian Arab. Dari masing-masing bahasa itu dikumpulkan dari seluruh Indonesia. Oke. Dari seluruh Indonesia, masing-masing kelas ada yang 15, ada yang 30. Itu perwakilan dari setiap satu Polda biasanya mengirimkan 1 gitu. Berarti Abang perwakilan dari Polda Lampung. Kebetulan waktu itu saya Panernon nih. ya dari Polda Lampung. Selama setahun di China, Oke. tentu banyak pengalaman kan? Ya. Selain, nah ini yang mau gue bahas. Apa itu? Seorang polisi itu peka nggak sih sama satu tempat yang di China ternyata sama lah kayak Indonesia, tempat kongkonya perempuan kan bening-bening tuh di China. Pernah datang ke sana nggak? Iseng aja gitu pas main mungkin pengen tahu. Jadi seperti ini. Oke. China itu Ini seru adalah negara yang Bersih nggak? Bersih bersih. nggak? Belum ya, oke. negara paling bersih Ya. banget Ya, bersih tempatnya. banget. Itu maksud gua. Tempatnya bersih banget. Oke. Kemudian di China itu kan kita menganut paham komunis ya. Iya. Jadi pada dasarnya di sana di semua tempat itu hal-hal seperti itu biasa aja. Kita ngeliat yang penampakan-penampakan yang sedikit vulgar itu ya karena mereka negara komunis ya nggak ada masalah gitu. Dilakuin dalam bus gitu biasa ya. Ya mungkin hanya sebatas kissing atau apa itu biasa aja ya kalau di China. Kalau di Indonesia kan itu hal yang dianggap tabu ya. Tapi kalau di sana ya kita nggak bisa ngelihat itu langsung kita marah.
Yang ada kita yang di mana? Apa urusan lo? Iya. Gitu ya. Iya. Jadi kalau itu ya Gue nih polisi, bodo amat gitu. kalau sudah kadung dilihat, kalau lihat pertama itu adalah Ah, anugerah. Oke. Kedua jangan Kalau dilewatin. nggak boleh lagi. Woi, jangan dilewatin dong. Oh ini dasar ini bawaan ini. Realistis. Iya, that's Karena right, kita ya. sudah dapat kesempatan kedua. Oke, betul. Ketika pertama oke anugerah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, Iya. oke. Habis itu gini, Begitu. emang bagus kok gitu. Nah, gitu ya. Jadi gitu ceritanya. Oke. Jadi di China itu kita kalau melihat pemandangan yang seperti itu, ya sangat lumrah biasa gitu. Biasa. Iya. Dan lu juga nggak ada sir-sirnya, nggak mungkin. Dapat ya sih cewek China waktu di sana? Banyak ya karena Sombong ya. ya maksudnya teman-teman cewek di Cina di sana tuh suka dengan orang Indonesia karena orang Indonesia itu sangat ramah. Ya, Iya. itu sangat-sangat berbeza mungkin ya. Berbeza itu Malaysia ya, bukan China. Bagi mereka itu suatu yang nggak didapatkan di tempat mereka gitu. Emang di China itu ini apa orangnya itu lulu gua. Ya, karena orang China itu orangnya nggak suka kepo. Basa-basi. Yang pasti nggak suka kepo, nggak ngepoin orang, nggak peduli ya mereka mau orang itu ngapain gitu. Sampai pada suatu saat ketika kita melihat ada yang kecelakaan di China itu, ya mereka udah biasa aja karena ada petugas kepolisiannya yang langsung nanganin gitu. Oh, jadi Contohnya lebih kalau orang kita gitu. Iya, kita maksudnya langsung budaya kita itu kan dateng, langsung iya. bantu-bantu. Kalau di Bantu. sana mati lu bodo amat gitu ya? Nggak juga sih. Enggak juga. Tetap ada karena di sana karena di China itu kan kita mengenal dengan negara sejuta CCTV. Jadi lu berbuat apapun pasti ketahuan di sana. Jadi nggak bisa. Sekali Banyak Anda, spider. ya sekali Anda berbuat salah, Anda akan di Kok blacklist. spider sih spy? Spider. Nggak, maksudnya kalau kita pendatang nih, buat salah sekali aja, kita bisa di blacklist seumur hidup nggak akan bisa masuk ke negara itu. Jadi di sana sangat ketat. Jadi makanya kenapa di sana jarang, oleh karena itu di sana jarang sekali kayak pencurian, maling atau karena CCTV-nya luar biasa. Kita maling di mana tempat 5 menit ada sistem yang langsung dapat orang itu beberapa menit Walaupun kemudian. pakai helm dia. Iya, Kan nggak kelihatan kalau pakai helm. CCTV-nya tuh bahkan ada yang di bawah tanah, bayangin. jadi kalau di sana itu tingkat kejahatannya sangat sedikit ya, karena mereka pertama ya sadar diri. Jadi polisi di sana nganggur dong. Nggak nganggur juga ya, karena Kan nggak ada mereka, kejahatan tadi lu bilang. tapi di sana kan mereka tetap menggunakan Ini yang gue coba untuk ngejokes aplikasi, loh padahal. aplikasi dan segala sesuatunya kan tetap manusianya Iya, yang iya, iya, menggunakan. Jadi pekerjaan memang sudah sangat-sangat apa ya, terbantu sekali dengan CCTV. Dan abang sendiri betah tinggal di sana? Dibilang betah, betah nggak betah ya, tapi karena kita di sana memang niatnya belajar, kemudian ketika kita bertemu dengan native speaker itu lebih cepat gitu. Oke. Dan mereka lebih menghargai ya. orang Indonesia? Karena kita disangka mereka menganggap kita ini adalah Wisatawan? turis, kayak foreigner gitu kan. Jadi Oke. mereka turis. Kemudian saya pernah ada satu pengalaman yang unik sekali di sana. Katanya kan orang Cina itu kalau nggak kenal itu nggak bakalan apalah, dengan uang sangat ini. Tapi kalau di sana, ketika saya di sana, ketika kita bisa berbicara bahasa mereka, saya pernah saya mencoba beli sesuatu, barang gitu. Mereka terkaget-kaget, "Ni hui su zhong ne? Ni shi Jungguoren mah?" Apa itu apa? Oh ya, sorry. Kamu bisa berbicara bahasa Mandarin. Gitu. Oke. Apakah kamu orang China gitu kan? Apa? 不是，我不是中国人. Bukan, saya bukan orang Cina. 但是为什么你会说中文呢? Gue gebuk lo gitu kan. Tapi kenapa kamu bisa ngomong bahasa Mandarin? Oh, iya, Gitu. iya. Seperti itu. Jadi dia orang lebih appreciate lah ya. Iya, appreciate sekali. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol berapa lama, apa coba kata dia terakhir? Hawa, mianfei ah, oke ini gitu. Hawa, mianfei itu maksudnya, baiklah, saya kasih kamu gratis ini. Wow. Wow, dan kami yang langsung yang takjub gitu. Hanya bisa berbicara Sedikit. sedikit, tapi mereka Kita mengapresiasikan seperti itu. Apresiasi. Jadi,
gimana nggak betah di sana kalau semua gratis. Kadang ke warung Jadi lo langsung makan. ngambil beras, minyak, segala macam gitu? Nggak gitu ya? bukan gitu maksudnya ketika I would like to try to speak Mandarin and native speaker said it's good your Mandarin language is very good. Oh my God, mungkin That was awesome. nggak mungkin pada dasarnya mereka sangat kagum ya karena ada teman saya dari China, dia belajar 1 tahun bahasa Indonesia nggak bisa. Teman saya di China belajar bahasa Indonesia. Maksudnya teman saya orang China, dia mencoba mempelajari bahasa Indonesia. Inggris, bahasa Indonesia setahun nggak bisa. Suruh kesini belajar bahasa. Jadi pada dasarnya itu suatu Gue buka kelas bahasa Indonesia. jadi kayak anugerah gitu ya kita diberangkatkan ke sana, kemudian kita berbincang-bincang dengan mereka. Beberapa kali itu bukan 1 kali aja ya. Saya pernah beli kayak bakpao, beli mie China itu bukan mie tek-tek ya. Mie China itu mie Mie lamian. tek-tek nggak ada di sono kali lah. Mie lamian gitu. Kemudian membeli makanan pink silin, es krim gitu ya. Pink silin. Kemudian beberapa barang lagi itu sampai mereka takjub dan mienfe gitu. Gratis untuk kamu. Ambil aja. Ya. 2 ya gitu, terus bilang 2 gitu. No. Karena gini Bang, menurut gua ya, Iya. ketika orang bisa mempelajari banyak bahasa, itu termasuk orang yang smart memang. Sedikit banyaknya seperti itu sih. Gue juga bisa Jawa, Sunda. Oh gitu. Gua nggak bisa Mandarin. Ya. Lu berapa lama bahasa Mandarin? Tadi pendidikan 3 bulan tadi bukan? Ya, 3 bulan kita kasih dasar. Kemudian 3 bulan dasar itu dari seluruh banyak itu kita akan diseleksi lagi untuk diberangkatkan ke China tadi. Bisa fasenya? Fase sih enggak ya. Fasenya mungkin pas praktis di sana Ya, langsung ya? karena ketika kita belajar dengan native speaker, dengan orang asli, Ya. itu lidah kita akan lebih cepat gitu. Lebih cepat gitu. Waktu itu saya lebih lancar berbahasa Mandarin dibandingkan berbahasa Inggris gitu. If I speak English just a little bit, not more, but when I speak Mandarin, 可以说中文，可以说中文啊。 But you're doing good, man. No, just a little bit, not more. I think so that. Gue jawab pakai bahasa Sunda, bingung nggak ya dia? Lu bisa bahasa daerah nggak Bang? Bahasa Jawa, Oke. Because you are Japanese? yes. My Okay, and parent from Japanese, Palembangese. Okay. Oh, same with me. Yes. Oh, are you sure? Ya, my father Palembang. Oh, gitu. Jadi ada. Palembangnis. Ya. Sekali ekam itu Lampung. Sekali ikam. Lampung, Kalau itu. Oke, Bisa sedikit. Bang. Terkait media sosial. Oke. Gue pengen tahu di kepolisian itu, ya pokoknya di anggota baik TNI maupun Polri, ada batasan nggak sih untuk main di medsos? Contoh mungkin yang lagi hits kan sekarang Instagram, TikTok. Nah sebagai anggota kepolisian, sebagai anggota itu ada larangan nggak atau ada batasan nggak untuk tidak bermain di media sosial? Ya. Atau disahkan aja bodo amat gitu? Enggak seperti itu karena kita kan punya kode etik ya. Oke. Kode etik kepolisian ketika kita bermain TikTok secara berlebihan itu akan dapat sanksi gitu. Jadi pada dasarnya TikTok itu tidak diperbolehkan karena menurunkan citra kepolisian itu sendiri ketika kita menggunakan pakaian seragam dinas kemudian di luar kontrol itu yang membuat menjadi suatu masalah gitu ya. Jadi tapi mungkin kalau dia tidak menggunakan atribut kepolisian atau bisa dibilang itu TikTok Share keseharian gitu. iya lah. untuk seharian aja dan mungkin nggak ada masalah tapi selama masih batas wajar ya karena kita lihat sekarang kan TikTok itu sudah nggak uncontrol gitu ya jadi udah Goyang-goyang nggak jelas lepas gitu. semuanya jadi Iya. ya itu yang membuat kita dibatasi. Kemudian untuk sekarang ini saya menggunakan Instagram karena Instagram tuh saya lihat menjadi salah satu jembatan untuk komunikasi Oke. informasi yang saya lihat untuk sekarang yang paling bagus gitu Kan maksudnya. bisa sharing aktivitas seorang polisi juga. Ya betul sekali Itu kan masih boleh kan? masih boleh Apalagi gue pernah lihat ada salah satu anggota polisi main Omni TV loh. ya Gue nggak apa-apa lah kayak gitu mah. Gak apa-apa sih. selama batas wajar ya Wajar kok dia. mungkin Dia di nakut-nakutin Omni orang TV memang. juga iya di Omni TV juga dia kan
maksud tujuannya untuk hiburan, kemudian batasannya juga masih wajar, Ya. kemudian diterima oleh masyarakat itu nilai positifnya ada gitu. Oke. Ya, mungkin itu akan membangun citra kepolisian, jadi tidak ada masalah gitu. Membangun citra kepolisian yang mana polisi itu sebetulnya ramah, Ya, betul tidak sekali. arogan. Betul sekali. Jadi Bisa- kalau ada kata Mas tadi kayaknya ada satu intrik dengan polisi yang arogan itu Pernah mungkin gua. ya, maksudnya dalam arti itu bukan serta-merta itu semua polisi ya, maksudnya itu bisa ditemukan hanya oknumnya gitu. Jadi kita nggak bisa Gue menjudge. lupa sih itu mukanya. Cuma Jangan gua pernah- diinget-inget, jangan diinget-inget. Nanti Nanti gue dicari dia ya. dicari dia. Ya udah nggak jadi. Tapi kan gue udah punya abang. Abang nggak bisa bantu gue. Iya, bisa. Gitu, Selama ya. tidak melanggar sesuatu yang sangat apa itu? Krusial ya, maksudnya seperti vital lah ya, Iya, pelanggaran. vital, pelanggaran seperti narkoba Enggak. atau pelanggaran yang pembunuhan, pencurian itu kita masih bisa tolong kalau cuma ditilang ya. Gue nginjek semut aja sedih. Oh, Gue iya. nggak berani. Gue apalagi Iya. bunuh. No drugs. Mantap ini, Mas. Alkohol kan nggak ada hukumnya ya. Alkohol kan tidak pidana. Aduh. Nah ya, kita kalau mau ngomongin soal itu deh, soal pidana terkait drugs, alkohol, seks bebas. Gue pengen tahu wewenang kepolisian di dalam 3 hal itu tadi, yang paling krusial itu yang mana? Yang paling memang benar-benar ini nggak boleh gitu. Emang lu harus dihukum mana? Seks bebas. Sebenarnya semuanya krusial ya. Cuma Lu pilih yang mana nih? 3 nih. bukan. Segala sesuatunya berawal dari minuman. Ketika kita udah minuman, itu udah uncontrol. Minuman yang memabukkan ya yang pasti yang kalau udah di rata-rata. Ketika sudah uncontrol, unconditional, pasti dia akan melakukan hal yang tidak-tidak. Ketika sudah hal yang tidak-tidak, pasti dia akan melakukan seperti pemerkosaan atau apa sebebas tadi. kejahatan lah ya. Betul sekali. You got it? Hidup Polri. Jadi jauhi. Gue ngerasa diceramain. Ya abis ini gue stop lah. Tapi gue no drugs. Yeah. Gue no free sex juga. But sometimes ya Minum. alkohol masih lah. Minum air putih itu lebih baik daripada minum lainnya. Lu mesti cobain. Enggak. Sebenarnya minum-minuman Beralkohol. keras itu kan ada batasannya itu alkohol itu. Kalau kita menggunakan dengan baik, sehat itu ada kadar yang seperti untuk kesehatan gitu ya, seperti anggur ya. Iya. Anggur itu kan untuk. Itu sih. Tapi kalau udah lebih dari dosis dia jadi Jadi apa? Jadi enak. jadi masalah yang pasti. Lo tergantung. Ya, Lu bisa betul kontrol sekali. atau enggak. Nah, Kan itu. lu tahu You got it. batas kadar. Nah, itu yang saya bilang tadi barusan. Iya. Selama Anda bisa kontrol. Artinya tidak ada tindak pidana kan ketika gue Iya. mengkonsumsi alkohol dalam batas wajar, gue tidak melakukan kejahatan, walaupun mungkin menurut abang tadi memang bisa menjurus ke sana. Jadi memang gue tuh udah nggak konsumsi alkohol lagi, bang. Alhamdulillah. Kenapa? Karena gue sudah mengkonsumsi ini. Apa itu? Apa ini? Mari kita baca. Oh enggak, ini tuh jus sehat. Oh gitu. Ini tuh jus bisa nurunin berat badan, bisa naikin berat badan juga. Oh, gitu. Buat abang yang susah mungkin, sekarang kan kalau bulan puasa itu kita makannya tidak teratur ya, artinya sahur, kadang kan suka susah BAB tuh. Nah dengan mengkonsumsi ini, itu bisa ngelancarin BAB juga. Oh gitu. Ini Iya. ada beberapa rasa ya? Ini Itu- jus murni jadi ya? Itu tomat yang abang pegang. Oh gitu. Kalau ini dari bayam. Oh. Jadi Blended juicery. Jus sehat. Pure and premium juice. oh, baru lihat ini sih sebenarnya. Iya, jadi gue tuh larinya ke sini sekarang. Makanya gue udah nggak konsumsi anggur Iya lagi. sih. Kalau menurut saya daripada masnya minum minuman keras Iya, yang nggak bener. menyehatkan, lebih baik minum yang seperti ini yang Betul. langsung dari asli ya, buah-buahan asli dan nggak Iya, mengandung air ada langsung. sayuran, ada buahan juga. Saya lagi cari sini memang tomat untuk mata saya. kan. Bawa aja ke Jakarta. Oh, boleh ya. Jakarta nggak ada kayaknya. Boleh dicoba. Kalau mau pesen di mana ini? Boleh dicobain, minum dong. Kalau mau pesen di mana? Oke, jadi buat teman-teman kalau yang mau pesen jus yang ada di tangan gue ini, Blended Juicery, itu nanti ada IG-nya. Kalian boleh langsung cari IG-nya blended_juicery. Nanti akan kita tampilkan juga di description. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungi Instagramnya dan langsung deh cobain langsung jus sehat. Gue penasaran nih. Ini tomat ya? Coba ya. Kita coba dong. Gue sih kurang suka tomat ya.
enak. Sumpah nggak peres. Iya. Baru ini gue minum jus tomat, tapi kayak apa ya? Teksturnya itu lembut. Kemudian rasanya itu nggak bikin mual, nggak bikin ini. Betul. Enak banget. Gue mau Nice. pesen nih. 10 gue Boleh. bawa ke Jakarta. Wow. Daripada Abang lu kan minum, sering bolak-balik Jakarta Lampung Iya, tuh. daripada lu minum minuman keras nggak ada ini efek dan nggak ada kegunaan. Sehat Mending kagak. ini. Betul betul. Iya, mahal iya. Enak banget sumpah. Nggak Mendingan peres. minum ini. Kayak kita, sehat. Di mana tadi mau pesennya? Langsung aja kunjungin Instagramnya di Blended Juicery. Nanti bisa langsung order di situ. Nice. Enak banget, sumpah. Mantap kan? Mantep. Iya dong. Nanti cobain ya, bawa ke Jakarta ya buat Oke, oleh-oleh siap. teman-teman Teman-teman di sana. teman-teman di sana. Oke. Bang Ardiles, thank you waktunya, thank you sharingnya. Sorry kalau ada perkataan yang mungkin kurang sopan tadi. Iya, sama-sama. Just joke aja. Oke. Dan gue di sini ngerasa apa ya, tidak ada batasan sebetulnya dan berhenti menganggap seorang anggota polisi itu arogan, Iya. terus kasar. Betul sekali. Dan mereka juga bisa bersahabat kok. Ini contohnya gue juga cuma dengan Bang Diles, gue di sini bisa ngomong yang tadi mungkin agak kurang sopan, tapi itu bagian dari ya komedi kita lah. Buat ngibur teman-teman juga. Siap. Sukses selalu dengan karirnya Bang Diles. Doain kita juga. Dan terakhir sebelum closing, gue minta Bang Diles ajak teman-teman Polri khususnya untuk subscribe channel Anes Project. Let's go. Pakai bahasa apa ini? Kalau pakai Mandarin dia orang nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Pakai bahasa Indonesia aja. Gimana kalau gua pakai bahasa Mandarin, kemudian baru ditranslatein? Kalau gue tantang Mandarin, Inggris terus lo translate? Udah Mandarin dulu deh. Bingung. Oke, go. 嗨，大家好，现在我在这里，让我们一起看频道，这个 Honest Project Yes. YouTube Channel, 你 YouTube channel. YouTube channel， Yeah. 因为在中国没有 YouTube， karena di China nggak ada YouTube ya, jadi 所以说什么 YouTube channel tetap 喜欢。 Ngapain kalau gitu? Maksudnya di Oh, iya, di iya. sana kita nggak ada ini kan, karena di sana berbeda. Jadi Iya, iya. translate-nya maksudnya, ayo teman-teman semuanya dukung channel YouTube Honest Project, Yes. like, comment, subscribe. Satu lagi mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa Ya. versi Mandarin. Boleh. Boleh ya? Boleh dong. 好吧，朋友们，再次快乐，希望你永远健康，让人身体健康。 Ya gue translate. 加油！谢谢大家。Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat selalu, sukses dan Ya. semangat. Terima kasih. 谢谢大家。再见。 Chachen. 再见 itu sampai jumpa. Oh sampai jumpa. Kalau thank you apa? 谢谢。 Xie. 再见。 Chachen. 谢谢。 Xie. 再见。 Bye.